Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para sebab ini sepuh, para bapak-bapak Jam'iyah Yasinan wonten ing dalem menika nerasaken pengajian ingkang saderengipun nerangaken tentang biografi Nabi Muhammad SAW wonten ing saat menika inggih punika sampun tekan halaman sedasa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Safratu as-saniyah ila Sam. Perjalanan Nabi yang kedua ke Tanah Sam. Sebelumnya yaitu Nabi pernah melakukan perjalanan yang pertama ke Tanah Sam, yaitu Nabi ketika berumur 9 tahun. Ada yang mengatakan berumur 12 tahun ya. Nah, ini perjalanan Nabi yang kedua ke Tanah Sam, yaitu Nabi berumur 25 tahun ya. Fil khamisah wal isrin min umri sallallahu alaihi wasallam safara ila Sam marhatan fi tijaratin li Sayyidah Khadijah. Pada umur 25 tahun Nabi Muhammad SAW pergi ke Sam yang kedua kalinya dengan membawa dagangan Sayyidah Khadijah. Sam sekarang yaitu Syria ya, Lebanon, Yordania, Palestina, itu Sam ya. Dan jadi Nabi Muhammad SAW kemarin ya mulai umur menjadi yatim ya, sebelum dilahirkan ya sudah yatim, kemudian menjadi piatu ya, ditinggal ibunya, kemudian dirawat kakeknya, setelah itu dirawat pamannya, kemudian pada saat ini yaitu berumur 25 tahun ada fase Nabi, yaitu Nabi pergi ke Sam ya. Nanti ada hubungannya lagi, itu Nabi menikah kepada Sayyidah Khadijah. Jadi Nabi pada umur 25 tahun pergi ke Sam dengan membawa dagangan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah adalah seorang saudagar kaya yang mempunyai keistimewaan dan juga banyak harta. Termasuk juga yaitu Sayyidah Khadijah adalah orang yang sangat pintar, sangat cerdas ya. Bahkan beberapa riwayat terangkan bahwasanya Sayyidah Khadijah sudah bisa mengetahui atau merasakan bahwasanya suaminya yaitu Nabi Muhammad SAW nanti kelak menjadi Nabi, padahal Nabi Muhammad belum mengetahuinya ya. Dan Sayyidah Khadijah mempunyai sepupu atau mesanan
yang bernama Waraqah bin Naufal. Nama Waraqah bin Naufal yang seorang pendeta Nasrani, tapi pendeta Nasrani yang zaman dahulu yang belum ada tahrif ya, belum ada perubahan atau ya perubahan naskah masih murni yang menerangkan bahwasannya pada zaman itu akan datang Nabi akhir zaman di Mekah, dan dia menunggu kapan datangnya Nabi tersebut. Dan Sayyidah Khadijah itu punya sepupu yang namanya Waraqah bin Naufal ya, termasuk tokoh sentral dalam cerita Nabi itu Waraqah bin Naufal, yang mana nanti sering diajak untuk menjawab apa-apa yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau bisa menyimpulkan bahwa suami daripada Sayyidah Khadijah itu adalah seorang Nabi. Wa kanat dzata syarafin wa malin tastaqdiru rijal fi maliha. Jadi Sayyidah Khadijah sebelum meminta Nabi untuk menjadi pimpinan kafilah dagang ke Syam, sebelumnya memang dia mudharabah atau qirat atau bekerja sama kepada orang-orang untuk mengelola dagang atau investasi ya. Jadi di Khadijah yang saham, kemudian orang yang lain orang laki-laki itu yang bekerja di Khadijah dengan cara memutarkan barang dagangannya, ngedolake. Itu sebelum Nabi sudah banyak ya, cuma setelah Nabi berumur 25 tahun, waqadih taratul hadzal amal, Khadijah memilih Kanjeng Nabi li'annaha sami'at bisidqihi wa amanati wa ahlaki asarifah, karena Siti Khadijah mendengar kejujuran Nabi, ada pemuda yang jujur ya. Kejujuran Nabi yang jujur, yang amanah, punya akhlak yang mulia. Kemudian Nabi ditawari, Nabi juga pada saat itu dia juga berdagang mendagang atau ngedolake barangnya wong liya. Itu sebelum memang Nabi itu dari kecil sudah tidak mempunyai patek duwe kamane. Patek duwe. Terus pas wayah sekitar umur 12 tahun lah, 12 tahun ke atas Nabi diajari dagang. Sebelumnya Nabi adalah mengembala kambing. Jadi perjalanan Nabi mulai dari kecil sampai besar itu memang bekerja keras ya. Jadi tidak heran dengan tempaan yang dan benturan ya, beberapa
kehidupan yang keras menjadikan Nabi sosok yang sangat hebat, sangat kuat ya. Dan Nabi bekerja-kerja orang lain, kemudian pas istirahat ditawari karo Siti Khadijah untuk menjadi ketua kafilah dagangnya, dengan iming-iming bayaran yang lebih banyak daripada bayaran yang lain, Nabi menyetujuinya ya, tapi Nabi menjadi ketua kafilah dagangnya Siti Khadijah mendapatkan untung yang sangat besar, untung yang berlipat-lipat yang tidak pernah diterima sebelumnya ketika dipegang oleh selain Nabi Muhammad. Wa kana ma'hu khadimuhu Maisarah fa ba'a wa ta'a wa rajulun azim. Dan ketika berangkat ke Syam, Nabi disertakan oleh budaknya Siti Khadijah, nama Maisarah. Maisarah itu lanang ya. Kemudian berjual beli dan kembali dengan membawa untung yang sangat besar. Di samping itu Maisarah dipeseni kalau Siti Khadijah dikon nyeritakno apa-apa yang ada pada pribadi Nabi Muhammad SAW, kejadian-kejadian, peristiwa yang terjadi saat melakukan perjalanan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata memang Maisarah menemukan hal-hal yang istimewa pada hal-hal yang tidak biasa. Hal-hal yang istimewa yang tidak biasa kita melakukan perjalanan dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat terangkan setiap Nabi itu pergi di bawah terik matahari, maka ada awan yang menutupinya, jadi adem. Itu juga terjadi pada waktu Nabi Muhammad SAW kecil, berumur 9 atau 12 tahun, berkesan juga seperti itu. Jadi setiap perjalanan itu alam itu tunduk kepada Nabi, alam itu hormat kepada Nabi, yaitu ada awan yang menaunginya, dan juga pohon-pohon juga menutup, jadi ora juga menaungi, tidak terasa panas Nabi ya. Kemudian satu kisah lagi, yaitu Nabi bernaung di bawah pohon di dekat kuil ya, kemudian ada seorang pendeta yang bertanya kepada Maisarah, itu siapa orangnya yang duduk di bawah pohon tersebut ya. Kemudian Maisarah menjawab bahwasanya itu adalah Muhammad, seorang laki-laki yang berasal dari suku Quraisy. Kemudian pendetanya menjawab bahwasanya tidak ada seorang pun yang duduk di bawah pohon tersebut kecuali adalah seorang nabi ya.
Jadi hal-hal yang menakjubkan, kemudian akhlak yang bagus ya, kejujuran Nabi, sifat-sifatnya yang mulia, itu diceritakan semua kepada Khadijah, ya. Memang Khadijah itu wis ngincar mengenai Kanjeng Nabi Muhammad, wis seneng aja ngincar, seneng. Jadi sing seneng dhisik iku Siti Khadijah ya. Setelah pulang dari perjalanan ke Syam lebih dari 2 bulan perjalanannya, kemudian Siti Khadijah Kanjeng Nabi menikah kepada Siti Khadijah, tapi sing jaluk adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah ya. Jadi Siti Khadijah menawarkan dirinya untuk dinikahi Kanjeng Nabi, tapi tidak langsung mengatakannya, tapi dengan lewat perempuan yang bernama Nafisah. Nafisah. Jadi itu adalah tradisi malu ya, tradisi etika, tradisi moral, seneng orang langsung kondo, tapi lewat uang ya. Tapi itu pinternya Siti Khadijah karena dia memang tahu bahwa Muhammad atau pemuda itu adalah orang yang sangat sempurna, sangat baik, yang didamba-dambakan untuk menjadi suaminya. Karena memang Siti Khadijah itu adalah seorang janda yang sudah menjanda sejak umur 25 tahun ya. Di Siti Khadijah itu sebelumnya mempunyai suami yang bernama Abi Halah, tapi sudah meninggal dan mempunyai satu putra yang bernama Hindun ya, Hindun bin Abi Halah. Kemudian dia tidak menikah sampai dia ketemu Kanjeng Nabi berumur 40 tahun dan Kanjeng Nabi berumur 25 tahun. Kemudian dia mau menikah, menawarkan dirinya untuk dinikahi Kanjeng Nabi SAW dengan perantara Siti Nafisah. Ya. Padahal Siti Khadijah itu adalah seorang yang sangat dikagumi oleh orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy ya, bukan Quraisy, saudagar kayak Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy ya, tokoh kemuka Quraisy, banyak sekali orang-orang yang ingin menikahinya, karena memang Siti Khadijah ini istimewa dalam arti nasabnya mulia, kemudian hartanya banyak, pintar dagang juga, memang cerdas, jenius. Akan tapi dia tidak mau sampai dia menemukan sosok yang bernama Nabi Muhammad SAW, kemudian dia mau ya, bahkan dia menawarkan dirinya. Nah, pada saat itu Nabi tidak ada kepentingan duniawi, ora terus ngongso iki ana wedokan ana iki mboten. Dia ketika mendengar hal itu, Nabi menanyakan kepada paman-pamannya seperti Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga Abu Thalib bin Abdul Muthalib perihal tersebut, yaitu dia ditawar untuk menikah karena dia mengetahui banyak Khadijah itu adalah orang yang terpandang, kemudian menerimanya ya. Jadi sing seneng iku Khadijah ya. Khadijah yang kene kita ini terangkan bahwa ya allati khotabatu, yang melamar Khadijah. Walaupun yang melamar Khadijah, Nabi menikahi Khadijah itu dengan mas kawin 20 onta. 20 onta ya. Nabi
menikah Khadijah itu dengan mas kawin 20 onta. Gampangannya dari saiki sak onta itu 50 juta, katakan 1 juta lebih, itu kali 20 adalah 1 miliar. Itu mas kawinnya Kanjeng Nabi kepada Siti Khadijah ya, karena menghargai perempuan. Dan Nabi Muhammad SAW bersama dengan Siti Khadijah itu menjalin keluarga selama 25 tahun ya. Jadi Siti Khadijah itu berumur 40 tahun tambah 25 tahun ya, berarti sekitar yuswane swidak 5, sing kudu swidak 3. Bariku Siti Khadijah sedo ya. Tapi pada waktu Sayyidah Khadijah itu sedo yaitu berumur 50 tahun sudah menjadi nabi ditambah 10 tahun ya. Dan Nabi Muhammad SAW ketika menikahi Siti Khadijah itu tidak menikahi yang lain. Tidak menikahi yang lain, jadi setia kepada Siti Khadijah. Dikabarkan bahwasanya Nabi itu mempunyai 9 istri. 9 istri. 9 istri, tapi 8 istrinya tadi itu dinikahi oleh Kanjeng Nabi itu setelah Siti Khadijah meninggal. Jadi Nabi pada waktu sama Siti Khadijah ini betul berpoligami ya. Saking cintane, saking setiane kepada Siti Khadijah. Setelah Siti Khadijah meninggal terus menikah, tapi menikahnya berpoligami itu bukan karena nafsu tapi karena wahyu. Buktinya istri Nabi itu rata-rata tua-tua, rondo-rondo, umur 7 tahun, umur pinten ya. Itu istrinya Kanjeng Nabi tua-tua ya. Jadi kalau wong kondo Nabi poligami 9 seenak ya. Itu wahyu. Yang kedua yaitu itu tua-tua. Kok 6. Memang ada yang 6, contohnya seperti Sofiyah, yaitu keturunan Yahudi ya. Kemudian Maria Al-Qibtiyah juga. Tapi itu memang ada visi dan misi, tujuan ya. Ada tujuannya, yaitu ketika Yahudi yaitu keturunan dari Bani Quraidah atau Bani Nadir, tujuannya adalah dengan masuknya anak daripada pimpinan Yahudi tersebut, orang-orang Yahudi akan tertarik masuk Islam, dan ternyata banyak orang Yahudi yang masuk Islam ya, dengan dinikahi putrinya Yahudi ya. Dan Nabi Muhammad SAW bersama dengan Siti Khadijah itu mempunyai 6 anak. Jadi anak Kanjeng Nabi itu 7. 6 anak itu lahir dari rahim Siti Khadijah ya. Anaknya Kanjeng Nabi 7 yaitu Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Itu yang dari pernikahan Nabi bersama Siti Khadijah itu ada 6, yaitu Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah. Kecuali Ibrahim ya. Ibrahim itu putranya Maria Al-Qibtiyah. Yaitu Maria Al-Qibtiyah itu budak dari Mesir ya, yaitu yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi SAW. Jadi pada tahun 8 Hijriah yang Nabi Muhammad SAW melakukan ekspansi perluasan daerah dan juga menawari negara-negara tetangga Arab untuk masuk Islam, termasuk yaitu Persia, Romawi, kemudian Mesir ya, kemudian Yaman dan lain sebagainya, termasuk Mesir. Ada yang menerima Ethiopia barang, Habasyah ya, Habasyah. Ada yang menolak dengan keras ya, ada yang menolak tapi dengan cara halus ya, ada yang menerima, termasuk yang menolak dengan cara halus yaitu Raja Mesir.
Raja Mesir. Bahkan Nabi dihadiahi upeti berapa seribu miskal emas, kemudian diberi baju-baju kebesaran Mesir, termasuk diberi budak yang bernama Maria Al-Qibtiyah ya. Maria Al-Qibtiyah, budak diberikan kajian Nabi, kemudian dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, kemudian dijadikan oleh istri. Putra Nabi 7, 3 laki-laki 4 perempuan. Yang laki-laki semuanya meninggal pada waktu kecil ya. Hikmah utawa sirine putra kajian Nabi iku lanang mati cilik iku sebab nalikane urip nanti akan menjadi nabi. Adate nabi kok duwe anak lanang ku biasanya jadi nabi. Padahal Nabi Muhammad SAW itu adalah khataman nabi. Itu nabi yang paling akhir, pungkasan nabi. Setelah itu tidak ada nabi lagi. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Kama kana Muhammadun aba hatim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bukanlah bapak dari anak laki kalian semua ya. Tapi Nabi itu adalah Rasulullah dan pungkasannya para Nabi. Terus itu kabeh seperti Sayyid Abdullah itu umur 2 tahun sudah meninggal. Sayyid Qasim itu 2 tahun sudah meninggal. Sayyid Abdullah itu kanak-kanak meninggal. Dan Sayyid Ibrahim itu ada yang mengatakan 16 bulan meninggal, ada yang mengatakan 18 bulan meninggal. Dan pada peristiwa Sayyid Ibrahim ini ada kejadian gerhana matahari itu yang kemudian setiap khotbah itu diterangkan bahwasanya ada meninggalnya putra Nabi Muhammad yang bernama Sayyid Ibrahim. Kemudian dalam hadis tersebut sahabat-sahabat muhibbin kanjeng Nabi menyambungkan peristiwa gerhana matahari dengan Sayyidina Sayyid Ibrahim, tapi itu dibantahkan Nabi bahwasanya gerhana itu bukan fenomena yang timbul dari Sayyidina Nabi Sayyid Ibrahim, akan tapi itu adalah fenomena alam tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan kematian seseorang. Setiap krono-krono itu seperti itu ya. Jadi waqat aqamat ma'ar Rasul khamsan wa isrin wa lam yatasawwad hatta tuwfiyat. Muhammad bersama dengan Siti Khadijah dalam ikatan pernikahan selama 25 tahun dan tidak menikah dengan yang lain sampai Siti Khadijah itu wafat. Itu saja yang bisa saya terangkan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambahkan rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mendengarkan sirah-sirah Nabi Muhammad SAW. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.